teman-teman yang join di event ini mohon bantuannya untuk mute videonya selama event berlangsung, kecuali nanti pas Q&A bisa langsung dinyalakan. Dan pada saat presentasi itu teman-teman boleh mute semua videonya, dan nanti Pak Wenas dan Mas Raye itu bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan teman-teman bisa melakukan pertanyaannya melalui kolom chat dan juga bisa pencet button untuk raise hand. Oke, kedengeran suara saya? Mas Raye boleh tes suara? Boleh. Kedengeran nggak sih? Kedengeran, clear. Siap. Pak Wenas boleh tes suaranya, Pak Wenas? Tes. Oke, terima kasih, dan terima kasih teman-teman yang sudah join malam ini di Digibank by DBS Wealth Wednesday with Big Alpha. Kali ini kita sudah kedatangan 2 tamu istimewa yang akan bagi-bagi tips soal mengatur keuangan. Ada Mas Rayenda Kresna Brahmana, nama panjangnya ya. Beliau katanya panggil aja Mas Raye panggilannya ya. Beliau adalah senior advisor dari Big Alpha, dan ada satu lagi tamu istimewa kita, Pak Michael Gunarwenas. Beliau biasa dipanggil Pak Wenas. Beliau adalah Consumer Treasury Business Head dari PT Bank DBS Indonesia. Beliau ini dua-duanya adalah pakar ya untuk gimana caranya nanti mengatur keuangan. Boleh ditanya ke mereka. Kita tunggu sebentar lagi ya, Mas Raye dan Pak Wenas dan teman-teman semua. Kita kasih kesempatan 5 menit lagi untuk teman-teman join di event kita kali ini. Oke, sekali lagi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Oke, melalui kolom chat, dan bisa juga langsung raise hand. Jadi nanti pada saat Mas Rai kasih presentasi, kalau misalnya di slide-nya ada yang penasaran mau ditanyain, boleh langsung pencet raise hand ya, untuk langsung bisa bertanya sama Mas Raye ya. Oke, jadi nanti bisa langsung tanya, misalnya Mas Raye saya mau tanya, langsung raise-nya nanti saya akan cek, dan langsung boleh dinyalakan mute-nya gitu ya. Oke, sudah 95 orang yang hadir, kayaknya kita mulai aja acaranya ya Mas Raye dan Pak Wenas ya. Oke, sebentar. Oke, nanti juga saya akan ditemani dari tim Digibank juga, ada Ivan, dan sudah ada Vili juga di sini. Hai Vili, hai Ivan. Oke. Sebentar, apakah aku aja yang belum suaranya? Kalau yang ada koneksi suara yang nggak bisa didengar, itu bisa logout dan login lagi ya. Oke. Yang belum bisa dengar suaranya boleh login, logout lagi. Oke, baik, kita mulai saja acaranya. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah join malam ini di event Digibank by DBS Wealth Wednesday with Big Alpha. Kali ini kita akan membahas mengenai financial tips dari senior advisor Big Alpha, Mas Raye. Mas Raye ini nama panjangnya Rayenda Kresna Brahmana. Oke, panggilannya Mas Raye cukup ya Mas Raye ya. Dan dari ada satu lagi tamu istimewa kita, namanya Pak Michael Gunarwenas. Beliau adalah Consumer Treasury Business Head PT Bank DBS Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai paham obligasi. Ini terselenggara kolaborasi antara Bank by DBS dan Big Alpha dari beberapa series yang teman-teman juga dbs.com/id-walk the talk. Teman-teman, ini ada apa aja, dan teman-teman boleh join secara gratis untuk acara ini. Dan langsung saja Mas Raye, saya serahkan
Waktunya ke Semoga Mas suara Rai saya untuk memulai kedengaran. acara ini. Anyway, terima kasih Mas Arif. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Rainda, ya Rainda lah, Raye, boleh sebut Raye, senior advisornya Big Alpha yang kali ini kebagian sharing knowledge tentang A to Z paham investasi obligasi. Jadi sebenarnya ini adalah sesi pertama dari ada empat seri lainnya tentang obligasi yang merupakan kerjasama dari DigiBank by DBS dan Big Alpha. Jadi di seri lainnya kita akan bahas sampai tuntas mengenai obligasi, which is sebenarnya kurang mendapat perhatian dari let's say investor retail. Nanti saya jelaskan kenapa kebanyakan investor retail itu nggak main di obligasi. Untuk yang seri pertama ini, saya lebih atau kita lah ya, kita bakal lebih banyak ngebahas tentang pengenalan obligasi dan mungkin lebih banyak diskusi tentang ya obligasi apa yang sesuai untuk investor retail seperti itu. Jadi take it as macam kayak obligasi untuk investor retail 101 ya, seperti itu lah ya, 101 gitu. Jadi kalau saya boleh nge-share, wait, kalau saya boleh nge-share ini saya punya, oke, saya share, saya punya slide. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, saya boleh di ini apa namanya? Boleh stop terus tanya aja pertanyaan apa aja boleh, bebas. Anyway, ini saya mau ngasih briefing dulu bahwa sebenarnya di pasar keuangan gitu ya. Ini introduction dulu. Pasar keuangan itu kan nggak selalu hanya pasar saham. Sebenarnya bapaknya pasar saham itu namanya capital market, pasar modal. Jadi capital market itu punya dua anak. Satu itu equity base, which is pasar yang saham. Satu lagi itu yang let's say dia debt base, yaitu obligasi. Seperti itu. Jadi di pasar keuangan, di pasar keuangan di Indonesia, sebenarnya itu sejak Desember 2019 sampai Mei 2020, investor retail itu bertambah 13%. Jadi dari Desember 2019 sampai Mei 2020 itu jumlah investor retail itu bertambah. Dan dari pertambahan itu 8% sebenarnya investor saham. The rest is actually come from untuk yang investasi di emas dan ada yang di obligasi juga. Dan 50% investor baru ini sebenarnya kita menunjukkan itu sebenarnya efek dari COVID-19 gitu ya. Dari COVID-19 ada yang merasa oke, kayaknya perlu nih sisa dari emergency fund diinvestasikan di pasar keuangan, terutama pasar modal. Dan yang paling menarik buat saya pribadi, untuk investor retail tuh banyak yang sudah mulai masuk di fixed income securities seperti obligasi retail Indonesia ORI, terutama ORI yang sebelumnya ya, ORI 16. Sekarang tuh ada lagi ORI 17 yang pemesanannya tuh bakal habis besok kalau saya nggak salah. Itu nanti mungkin Pak Wenas atau dari DigiBank by DBS boleh koreksi saya. Dan dari semua investor yang di ORI di obligasi retail yang kemarin, bukan yang baru ini ya, yang kemarin itu 72, ya sekitar 73% itu sebenarnya investor baru. Artinya apa? Artinya investor retail itu mulai masuk ke obligasi, pasar obligasi. Itu yang paling yang harus saya tekankan pertama. Nah, buat saya pribadi ini ada apa ini? Oke. Ini ada hubungannya dengan financial literacy. Actually, banyak penelitian menunjukkan kenapa di Indonesia itu pasar keuangannya investor retailnya itu kecil. Itu ada kaitannya dengan financial literacy. Di situ sebenarnya Big Alpha take over bagaimana meliterate keuangan untuk investor retail di Indonesia. Dan kalau kita bandingkan bahkan sama, gak usah jauh-jauh ke Thailand dan Malaysia gitu ya, banding sama Vietnam sama Filipina aja kita itu jauh. Ini based on research by Amijono et al. 2016, ini agak akademis lah, tapi efeknya ada, efeknya ialah partisipasi investor retail ke pasar keuangan itu kecil. Meskipun demikian, yang tadi saya sudah tunjukin sebenarnya sudah ada growth sih, sudah ada mulai ada growth yang signifikan masuk ke pasar keuangan. Kalau nggak percaya saya ngasih tes misalnya, saya kasih tes. Misalnya gini, pernah nggak sih pas kita sudah mulai ada masalah COVID tuh, kita mulai bertanya-tanya, aduh ini investasi ini sesuai emas kah, deposito kah, saham kah, atau obligasi? Kalau teman-teman di sini ketika ekonomi sedang downturn,
dan lalu kita punya pertanyaan masih sekitar emas kah, deposito kah, saham kah, atau bahkan ada teman SMA saya nanya sama saya, Ray, ini sesuai nggak sih kita pegang dolar? Ya? Itu sebenarnya tanda-tanda literasi keuangan kita masih agak rendah. Ada contoh satu lagi, kebanyakan dari kita kurang paham apa hubungan dari inflasi rendah dengan uh, suku bunga bank, dan nanti ada kaitannya dengan apakah kita investasi di saham atau di fixed income securities. Dan ini nanti ada kaitannya dengan pembahasan saya selanjutnya sih. Jadi perlu ditekankan satu lagi masalah literasi keuangan itu adalah perbedaan deposito dan obligasi. Saya nggak usah jauh-jauh, saya orang Medan, ibu saya di Medan, saya saran untuk investasi di FR lah kalau bahasanya di Bank by DBS kan FR. Kalau saya minta investasi di FR, kemudian market price-nya itu turun, terus saya ditelepon karena ibu saya bingung, kok bisa ya deposito market price-nya berkurang gitu. Kenapa? Karena di pikiran ibu saya itu obligasi itu lebih kayak deposito. Dan ini adalah salah satu 3 contoh bagaimana literasi keuangan kita agak kurang, dan akhirnya investasi itu lebih banyak kita lebih banyak ngobrolin tentang saham lah, tentang emas, apalagi ya, tentang derivatif itu kan banyak kan yang derivatif yang option lah, future lah, forward lah, dikit-dikit futures, currency and so on. Dan itu ada pengaruhnya dengan fixed income securities. Nah sebenarnya di pasar ini boleh tanya, jangan saya kayak ngajar pula. Saya barusan ngajar tadi pagi, tiba. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain ke saya. Kita casual aja. Jadi sebenarnya gini, cara ngebedainnya itu adalah pendapatan di pasar keuangan itu ada yang variable, ada yang fixed. Yang fixed ini yang dikenal sebagai fixed income securities. Yang variable ini yang biasa kita lihat di saham atau ada FRN di money market. Dan yang bakal kita bahas itu adalah yang fixed, yang ini. Nah sebenarnya kalau saya suka bilang tuh ngebedain antara obligasi dengan money market tuh gampang banget. Lihat aja maturity date-nya. Kalau periodenya lebih dari 5 tahun, itu pasti obligasi. Kalau dia kurang dari 18 bulan, itu biasanya dia masuk ke money market. Nah, yang money market ini biasanya kita yang investor retail itu agak susah masuknya sih, karena kalau mau masuk kita harus masuk ke indirectly lewat reksadana. Jadi Jadi kalau dulu ya sekitar 10-an tahun lalu atau 15 tahunan lalu itu susah banget untuk investor retail investasi di bond. Jadi kalau zaman ya 15-an tahun yang lalu lah mungkin nanti Pak Wenas boleh koreksi saya. Orang kalau mau investor retail kalau mau masuk obligasi itu dia harus lewat reksadana. Karena agak ya karena dia amount-nya itu lebih besar, dan untuk investor retail itu agak susah untuk masuknya, seperti itu. Bahkan beberapa bank sebenarnya, saya nggak tahu dengan DBS ya, kalau beberapa bank modal awal untuk investasi obligasi itu berbeda-beda. Ada bank yang ngemecahin misalnya boleh masuk dengan 1 juta, ada bank yang investasi awalnya harus sekitar 100 juta dan sebagainya. Jadi yang bakal kita bahas itu sepertinya lebih kepada fixed income securities, dia ada 2, money market sama bond market, dan kita bakal ngebahas ini nih. Ini yang FR kah, ORI, ini zero coupon, ada yang berbasis syariah kayak ST, SR, kan kalau suka itu Big Alpha ngasih konten tentang SR, apalah SR ini kan ST gitu. Jadi itu sebenarnya SR dan ST itu adalah surat utang negara yang berbasis syariah. Seperti itu. Dan kita hari ini nggak bakal bahas saham lah. Itu next time mungkin. Nah, apa sih perbedaan antara saham dan obligasi? Sebenarnya hampir sama. Ya, nggak jauh beda. Kalau saham itu dia lebih kepada kepemilikan perusahaan. Dia lebih ke equity kan. Jadi kita beli saham artinya surat tanda kepemilikan perusahaan. Kalau obligasi itu lebih kepada surat tanda utang. Dia lebih kepada debt. Jadi kalau dulu lah nih, kalau yang pernah belajar akuntansi gitu kan, kalau kita lihat neraca ada aset, kemudian ada hutang, ada ekuitas. Nah, hutang itu, surat tanda hutang itu sebenarnya obligasi. Surat tanda ekuitas kepemilikan itu adalah saham. Jadi sebenarnya itu nggak beda jauh. Satu ini based on ekuitas, satu lagi ini based on debt. Tujuannya apa? Tujuannya sama, menghimpun dana dari masyarakat. Makanya
nanti kalau udah jadi let's say udah jadi pejabat gitu ya, atau ya let's say pejabat atau pemimpin perusahaan, jangan bingung. Ini ada perusahaan mau menerbitkan obligasi, tapi dia bingung apakah obligasi itu sama dengan saham atau sama dengan hutang ke bank. Sebenarnya obligasi itu hampir sama kayak saham, tujuannya pun juga menghimpun dana dari masyarakat. Kalau kita yang bank loans itu kan dia directly kan, dia business to business. Prosesnya sama dengan saham, yaitu dia ada proses IPO. Dan proses IPO ini yang kalau di saham kita suka what you call in Indonesia pasar perdana. Jadi prosesnya sama, dia ada proses pasar perdana. Kemudian yang setelah itu diperjualbelikan di pasar sekunder, sama kan kayak saham. Kemudian dia dapat return. Returnnya juga sama. Kalau di saham kita sebut return, kalau di obligasi kita sebut dia dengan yield. Tapi sebenarnya mereka sama. Capital gain di saham itu perbedaan harga antara harga sekarang dan harga kemarin kan ya. Itu sama di obligasi juga kayak gitu. Kemudian ada di of course saham namanya dividen, kita dapat dividen, dan obligasi juga dia dapat kupon. Perusahaan-perusahaan yang tidak membagi dividen juga ada kan? Nah, di obligasi juga ada. Perusahaan-perusahaan yang tidak membagi kupon, istilahnya itu adalah zero coupon bond. Jadi kalau buat saya supaya nggak banyak nggak susah bedainnya seperti itu sih. Saham dan obligasi sebenarnya sama, tujuannya sama, prosesnya sama, masuk ke pasar sekundernya juga sama, return of course cara perhitungannya berbeda, tapi secara konseptual dia sama. Nah ini juga yang orang suka lupa. Sebenarnya itu kan pas bukan lupa sih, suka bingung, sorry. Sebenarnya kan pas kita nerbitin obligasi itu yang ditunjukkan adalah face value-nya. Nanti di akhir maturity, di akhir periode kita akan dapat sebesar face value. Tapi supaya orang mau beli, nanti dia jualnya lebih mahal dikit kah atau lebih murah dikit? Mahal dikit dan murah dikit ini ada pengaruhnya dengan banyak hal. Misalnya dengan rating, dengan durations, dan itu nanti bakal kita bahas di pertemuan yang kedua sih, di seri yang kedua. Nah, setelah itu harga dari obligasi ini kan ketika ini dia IPO. Setelah dia IPO, misalnya ini 30 tahun ya, time frame-nya 30 tahun. Dia tuh harganya akan fluktuatif seperti saham juga fluktuatif. Nanti setelah 30 tahun dia ketemu dengan face value-nya. Nah, ada bedanya. Kalau ada persamaannya dengan saham adalah saham dan obligasi sama-sama dipengaruhi dengan sentimen. Tapi obligasi ini lebih dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan makro. Misalnya tingkat inflasi, apakah ada penurunan suku bunga, itu akan lebih banyak mempengaruhi perjalanan harga dia naik turun sampai dia balik lagi ke nilai face value tadi. Dan tentu saja semakin ada perbedaan lagi di obligasi, semakin maturity-nya semakin panjang, resikonya semakin tinggi. Kenapa? Karena saya suka ngasih gambaran seperti ini. Kita kan bukan dukun ya. Kalau dukun kita bakal tahu obligasi ini bakal default atau tidak. Betul nggak? Jadi karena kita bukan dukun, makanya jangka waktu yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun itu berbeda-beda resikonya. Karena mungkin kita nggak tahu COVID bahkan terjadi di 2020. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di 2023, apalagi yang 2030 gitu ya. Another 30 years. Seperti itu. Jadi semakin tinggi durasinya, semakin tinggi resikonya. Sebagai kompensasinya karena durasinya panjang, maka kan kita ingat ya, high risk high return. Jadi resikonya tinggi berarti interest rate-nya harus tinggi. Seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya yang saya mau tekankan hari ini adalah risk reward atau risk ladder. Orang itu kan suka ngomongin tentang saham blue chip lah, saham middle cap lah, saham small cap. Saya kalau buka Twitter itu orang suka ngemamerin itu suka pamer ya. Suka pamer, lihat nih gue main saham untungnya sebesar ini, gue main forward atau futures untungnya sebesar ini. Tapi orang suka lupa konsep risk reward. Untuk risk reward-nya adalah semakin tinggi risk-nya, of course akan semakin tinggi return dia. Jadi jangan pernah membandingkan return dari derivatif dengan return dari saham, apalagi obligasi. Nah, oleh karena itu, untuk investor retail yang profilnya lebih tradisional and konservatif, sebenarnya kan dia ada boleh dua kan. Satu dia either masuk reksadana pendapatan tetap atau dia masuk terus ke obligasi.
karena kita udah tahu lah ini, kita udah tahu bagaimana kinerja reksadana. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya yang konservatif itu either masuk deposito atau dia masuk obligasi. Terus kenapa saya sarankan lebih bagus ke obligasi misalnya, tidak ke dalam deposito? Nanti saya akan kasih simulasi bahwa untuk resiko yang sama, hampir sama kan deposito dengan government bond, itu sebenarnya return-nya lebih banyak lagi dengan government bond. Dan ini risk ladder-nya. Jadi kalau teman-teman jangan suka membandingin saham blue chip, misalnya bandingin BBCA Bank BCA return dia dengan ORI 16 gitu. Tapi ini ada satu hal yang teman-teman harus ingat juga, di dalam banyak penelitian keuangan menunjukkan dalam tempo long term sekitar 25 tahun, risk reward bond, government bond itu sebenarnya lebih tinggi daripada risk reward saham-saham blue chip. Seperti itu. Oke, ini yang saya mau tekankan ya. Ini satu lagi masalah timing. Jadi untuk untuk periode sekarang, kenapa sih apa sih salahnya masuk saham? Gak ada salah masuk saham. Gak ada salah masuk dolar, gak ada salahnya teman-teman mau investasi ke forward atau ke futures, or even teman-teman mau invest ke emas, gak ada yang salah. Nothing wrong with that. Tapi kita harus lihat lagi risk profile. High risk, high return. Kalau memang pengen high return, saran saya sebenarnya ya, sorry to say, invest aja ke barang antik. Ya nggak sih? Ambil fast dari kerajaan Ming tahun 2000 tahun yang lalu, atau dari kerajaan Firaun zaman dulu, ya simpan high return. Even though mungkin dia high risk, which is mungkin dia tidak liquid kan? Kalau yang memang high profile. Tapi untuk zaman yang untuk era yang sekarang, yang saya perlu tekankan, sekarang itu kan inflasi kita rendah. Regimnya adalah regime low interest rate. Kemudian economic growth bakal, boleh nggak sih dong? Economic growth itu sebenarnya banyak yang bilang bakal negatif. Kalau economic growth itu negatif, biasanya interest rate itu bakal mendekati 0%. Nah, kalau untuk obligasi, untuk kondisi sekarang ini, obligasi adalah sebenarnya investasi yang paling bagus secara yield, secara overall yield apa tadi, return, secara overall return. Jadi kalau interest rate atau ekonomi inflasi lagi bermasalah, keuntungan yield itu sebenarnya lebih tinggi, yield dari obligasi itu tinggi, dia karena dia berbanding terbalik. Jadi kalau nanti sekitar tahun depan atau 2 tahun lagi, kalau ekonomi Indonesia kembali normal, back to normal, baru kita boleh mulai memikirkan shift kepada misalnya pasar saham, seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi sekarang yang low interest rate regime, inflasinya memang kecil, economic growth-nya banyak, IMF dan World Bank sudah bilang bakal negatif, sebenarnya obligasi adalah investasi yang paling sesuai. Nah, kenapa investasi di obligasi? Ini sebagai ending saya sih sebenarnya. Jadi kalau I don't want to talk about politik actually, tapi kalau agak nyinggung dikit, kita suka bilang kan, ini pasar Indonesia ini didominasi oleh, pasar Indonesia means pasar keuangan ya, overall pasar keuangan, termasuk forex dan derivatif semuanya, itu tuh dikuasain oleh asing. Asing pergi, pasar drops, apalagi pasar saham kan. Kemudian kalau negara mau berhutang kepada Jepang atau berhutang pada IMF, nanti kita dikuasain IMF, seperti itu kan. Sebenarnya kalau teman-teman mau berkontribusi buat negara, terutama dengan kondisi sekarang, karena dia ada defisit fiskal. Kenapa ada defisit fiskal? Karena pendapatan pajak Indonesia itu bakal banyak berkurang karena bisnis bukan agak slow down, memang agak negatif lah ya, memang negatif. Itu adalah kita boleh bantu negara dengan menginvestasi di obligasi retail yang surat berharga negara. Entah itu ORI, entah itu FR, entah itu nanti ada Indois, atau yang berbasis syariah kan ada Indois, atau yang berbasis syariah itu kayak ST, SR, itu boleh sih. Kemudian untuk portfolio resiko, jadi misalnya ini kan kita boleh buat portfolio, misalnya kita nggak tahu bakal apa yang terjadi dengan BBNI, atau hari ini perbankan keren kan ya, kita boleh portfoliokan dengan fixed income securities. Dulu, sekali lagi saya tekankan, dulu itu investor retail nggak punya, peluangnya sedikit banget untuk boleh memportfoliokan resiko dan returnnya ke
fixed income securities kayak zaman sekarang. Sekarang itu kan banyak pilihan kan. Kalau di pasar primer tuh kalau Indonesia kalau pasar perdana itu teman-teman boleh yang besok itu kan ori 17. Kalau ke pasar sekunder tuh malah lebih banyak. Ada FR, ada ST, ada Indon, Indois. Saya nggak tahu kalau DBS dia punya produk yang mana. Nanti mungkin Pak Wenas boleh tambahin. Di pasar sekunder ada, jadi teman-teman kalau memportfoliokan resikonya udah boleh ke fixed income securities, which is actually good. Lagi-lagi tergantung dengan profil resiko kita. Nah, SBN saat ini tuh ada yang saya mau tekankan itu ada dua, yang besok itu bakal habis besok itu adalah ori 17. Kemudian yang di sekunder tuh banyak, ada FR, ada Indon, ada yang ST. Saya nggak, ya sekali lagi nanti ini mungkin Pak Wenas yang boleh nambahin kalau apa aja yang ada, tapi biasanya seperti itu. Saya akan ngasih tahu lagi kenapa sih bagusnya investasi di obligasi retail ini sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan deposito, memang ya sorry to say, memang penjaminan simpanannya itu berbeda kan, tidak. Tapi kuponnya dan pokoknya itu dijamin oleh undang-undang, terutama obligasi pemerintah. Kemudian minimal pembelian 1 juta itu untuk ori 17. Kalau FR sama Indon, Indois, ST, SR itu tergantung banknya. Saya kasih contoh, kalau ada bank yang Indon itu harus $30.000. Saya nggak tahu DBS berapa, tapi saya tahu bank yang lain, bank swasta lain itu sekitar $30.000. Ada yang $10.000. Kemudian bagusnya lagi dengan ori ini, kuponnya lebih besar dari bunga deposito. Bunga deposito itu yang 3 tahun itu paling hanya sekitar 5% kan. Sementara kalau di ori 17 6,4%. Kemudian dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Apa artinya dapat diperdagangkan di pasar sekunder? Artinya kita boleh dapat capital gain dan dia lebih liquid. Ini saya kasih contoh simulasi antara ori dengan deposito di bank. Kalau di ori 17, misalnya kita punya 10 juta dan 10 juta. Kalau di Big Alpha kan di Twitternya dia suka pakai bandingin 100 juta ya. Kalau saya pakai 10 juta aja. Investasi, let's say 10 juta, dengan bunga 6,4%, kemudian dipotong pajak 15%, pendapatan bunga bersih itu sekitar 544 ribu. Kalau deposito itu 460 ribu. Ini yang saya tekankan tadi, sebenarnya secara risk ladder itu kan nggak jauh beda sebenarnya government bond dengan si deposito, tapi secara return ya nggak jauh beda juga sih, cuman dia lebih tinggi sih, dia lebih tinggi daripada si deposito, seperti itu sih. Kemudian kalau teman-teman yang pengen investasi di denominasi dolar gitu kan, obligasi denominasi dolar, Indonesia juga punya, itu yang Indon sama Indois. Kalau teman-teman yang suka investasi di produk syariah itu Indois. Jadi mata uangnya kalau perbedaannya sih simple sih ya. Perbedaannya tuh kalau FR itu rupiah, kalau Indon itu dia US dollar, tenornya sama-sama panjang. Kuponnya, of course kupon yang di US dollar agak kecil kan. Ya agak kecil karena benchmark juga berbeda. Kalau yang Indonesia rupiah bakal 5-8%. Ini jangan lupa juga dengan currency risk-nya ya. Seperti itu. Obligasi juga tetap ada resikonya. Jadi jangan pernah dengar ada orang bilang, oh nih saya nih obligasi ini nggak ada resikonya. Tetap ada resikonya. Di dunia ini nggak ada yang nggak ada resiko, semuanya ada resiko. Nah, resikonya itu ada resiko kredit, karena tadi kan masa penjaminan simpanan. Kemudian dia ada resiko suku bunga, karena dia ngikutin the inflation. Lagi-lagi ini time value of money. Kemudian risiko likuiditas. Misalnya nih beli FR atau beli FR di pasar sekunder di salah satu bank gitu ya. Bisa ya kita harus tunggu juga settlementnya. Sama kayak saham sih, sama kayak saham dengan risiko likuiditas. Kemudian risiko pasar dan politik dan ekonomi ini ada kaitannya dengan nanti ke risiko suku bunga. Karena seperti yang saya bilang, obligasi ini bagus untuk ekonomi downturn. Kalau ekonomi itu udah mulai bagus, inflasi naik, kemudian inflasi naik, ini nanti dia kayak yang juga jangkit kayak apa, itulah, itu nanti dia akan seperti itu.
akan berbalik arah lah, akan berbalik arah. Dan buat saya ketika ekonomi mulai membaik, ya bolehlah shift eh, ke produk-produk lebih optimis seperti saham misalnya. But I don't mean to say ini maksud saya jangan dipikir bahwa kita harus masuk obligasi sekarang, enggak. Lagi-lagi lihat profil risiko kita. Saya rasa itu dulu. Seperti itu sih dari saya dulu. Terima kasih Pak uh, Arif. Terima kasih Mas Raye. Oke, Pak Wenas. Di sini Pak Arif. Pak Wenas, boleh share nggak sih yang tadi dibilang sama Mas Raye? Kan Mas Raye tadi ada share mengenai beberapa produk di DBS, bagaimana Pak? Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Pak Raye. Oke, karena ini kita ngobrolnya investment yang basic ya, mungkin bagi pemula-pemula. Memang tadi kalau udah dibahas mengenai semua mengenai produk obligasi, dan memang saya kebetulan adalah pegang produk obligasi di Bank DBS ya. Jadi memang jualannya tiap hari adalah produk obligasi Pak Arif dan teman-teman. Ya, mungkin kalau kita lihat memang obligasi itu memang benar adalah suatu instrumen investasi untuk bagi investor yang mungkin resiko profilnya tidak terlalu tinggi. Dan juga di DBS sendiri kita juga selalu melakukan risk profiling kepada nasabah kita sebelum kita melakukan penjualan produk investasi ya. Memang di obligasi itu sendiri, kalau tadi udah dibahas, ada ORI, ada sukuk retail, ada ST, dan ada FR, ada Indon, ya itu istilah-istilahnya ya, itu tipe-tipe obligasi ya. Saya rasa mungkin untuk bagi investor-investor yang baru mengenal obligasi atau surat utang, ya memang kita perlu mungkin lebih belajar banyak dulu terhadap produk-produk seperti obligasi retail ya yang mana saat ini sedang offering period ya, dan tapi masalahnya offering period ini bakal ditutup besok jam 10 pagi ya. Nah, kalau saya bandingkan di 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, investor kita memang pilihannya itu tidak banyak ya. Setahu saya dulu waktu saya masih kecil, saya cuma tahunya di bank tuh hanya ada tabungan ya. Terus mulai deposito, dan terakhir di awal tahun 2000 itu mulailah reksadana ya, investasi. Tapi untuk obligasi sendiri memang pada saat waktu-waktu tersebut itu memang tidak banyak diperdagangkan, ditawarkan kepada investor retail, karena memang dari segi size-nya itu juga cukup besar ya waktu itu investasi. Saya ingat banget kalau mau investasi di obligasi itu minimum harus paling tidak 1 miliar ya. Nah, dari situ pemerintah melalui Kementerian Keuangan mau melakukan edukasi kepada nasabah dan mau terhadap obligasi. Dan yang lucunya pada saat awal tahun 2000 itu reksadana itu sangat populer sekali ya. Kalau waktu kita tanya teman-teman, kalau kalian tahu reksadana? Iya. Tapi kalau ditanya obligasinya, mereka kurang tahu gitu loh. Apa itu obligasi? Padahal kalau waktu pada saat itu yang lagi populer adalah reksadana fixed income. Jadi reksadana yang investasinya di instrumen surat utang ya. Waktu dan pemerintah juga programnya sangat bagus ya, melalui program mengeluarkan penerbitan ORI, sukuk retail. Mereka tuh benar-benar melakukan edukasi. Dan sebetulnya kalau kita lihat, bond itu, obligasi itu adalah instrumen jangka panjang. Jangka panjang yang biasanya diterbitkan dengan jangka waktu 10 tahun ke atas ya. Tapi pemerintah untuk perlahan-lahan melakukan edukasi kepada nasabah di Indonesia, investor di Indonesia, mereka menerbitkan yang namanya ORI. Nah, ini sekarang kita udah di seri ORI 17. Berarti ini ORI sudah ada 17 tahun, karena setiap tahun hanya diterbitkan satu seri. Ya, jadi kita udah di seri ke-17, jadi ini udah 17 tahun ORI sudah diterbitkan ya. Dan ORI ini sendiri kalau kita lihat
ciri-cirinya ya mirip seperti kayak deposito, ya. Jangka waktunya tidak terlalu panjang, 3 tahun. Kupon atau bunganya itu dibayarkan setiap bulan, ya. Biasanya obligasi yang jangka panjang seperti FR atau Indon itu kuponnya 6 bulan sekali. Nah, ini ORI ini dibikin kuponnya sebulan sekali, mirip seperti kayak deposito, ya. Jadi pengenalannya itu masuk untuk kita bagi teman-teman yang ingin memulai investasi dengan produk-produk yang resikonya tidak terlalu tinggi. Ini ORI adalah instrumen yang sangat tepat sekali untuk memulai investasi atau mengenal investasi di instrumen fixed income, instrumen obligasi, ya. Dan memang bedanya dengan deposito apa? Kalau deposito jangka waktunya hanya setahun, dan tidak bisa diperjualbelikan, bisa di break. Deposito itu bisa di break, tapi biasanya kena penalti. Nah, kalau di ORI, walaupun mirip kayak deposito, tapi ini karena ini instrumennya suatu utang, jadi utangnya ini ya pemerintah Indonesia ya. Jadi kita pembeli ORI itu adalah kita peminjam uang kepada pemerintah supaya pemerintah itu bisa membiayai defisit APBN-nya, ya. Apalagi khususnya kondisi sekarang ini di mana di tengah-tengah kondisi pandemik, ya, kita bantu dukung pemerintah supaya dia bisa membiayai penanganan pandemik ini, ya. Nah, kembali kepada ORI itu sendiri, jadi sehingga kalau kita bedakan dengan deposito, ya, ORI ini ada nilai bisa diperjualbelikan, ya. Jadi saya tidak menganggap nilai jual belinya itu sebagai penalti yang biasanya kita dikenakan di produk deposito. Nah, karena dari ORI tersebut bisa diperjualbelikan, artinya bisa di trading, ya. Sebagai pemilik ORI, ketika harga ORI di market di pasar sekunder itu sudah mulai harganya naik di atas 100, nah itu bagi pemilik ORI itu bisa melakukan penjualan kembali kepada mitra distribusinya, ya. Dan kita sebut dia mengambil keuntungan, yaitu yang disebut dengan capital gain, ya. Tetapi apakah kita perlu melakukan penjualan untuk melakukan capital gain pada saat harga obligasi naik? Enggak juga, ya. Kembali tergantung dengan tujuan investasi kita, ya. Kalau memang tujuan investasi kita hanya untuk menerima pendapatan secara berkala, nah instrumen ORI ini ya sangat tepat sekali. Jadi kita tidak perlu melakukan penjualan, kita bisa hold sampai maturity, sampai terbit. Nah, tadi kita udah lihat ya bahwa kuponnya itu 6,4% ya teman-teman ya. Itu kalau itu dengan pajak ORI itu pajak obligasi di Indonesia itu adalah 15%. Jadi lebih kecil pajaknya dibanding dengan deposito, ya. Jadi dengan pajak 15%, kupon 4,4% itu kita mendapat netnya adalah 5,44%, ya. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri ya. 6,4 dipotong 15% itu 5,44. Nah, kalau saya gross up-in kembali, kita mau apple to apple sama deposito, ORI 17 ini return-nya tuh sama dengan deposito dengan bunga 6,8 secara gross, ya. Terus terang, saya juga ya saya bukan investor dengan kekayaan yang besar ya. Jadi kita dengan investasi 1 juta saja itu kita bisa mendapatkan deposito setara 6,8%. Ya saya nggak tahu ya di bank mana teman-teman bisa dapat deposito 6,8% saat ini, karena bunga Bank Indonesia ini aja sekarang di 4,25 ya. Deposito biasanya di bank-bank umum biasanya kita cuma dapat sekitar 5% saja saat ini. Opportunity ada ini sangat besar sekali ya, jangan dilewatkan. Ini bukan promosi ya, tapi saya benar-benar sayang banget gitu loh kalau saya kenal temen yang suka cuma nabung deposito doang. Aduh, saya pasti akan racunin gitu ya, racunin untuk sayang ini 6,8 DTD-nya untuk 3 tahun saya bilang. Dan kita lihat dengan tadi Pak Ryan kan bilang ekonomi growth kita lagi minus ya. Dalam keadaan kondisi ekonomi growth lagi minus, biasanya Bank Indonesia atau Central Bank di negara manapun itu tidak akan menaikkan suku bunga, ya.
karena ekonomi kita lagi seret nih, lagi stagnan dan bahkan minus gitu ya. Jadi saya rasa untuk at least kita nggak tahu pandemik ini berapa lama. Saya pengen sih secepat mungkin karena saya sudah pengen traveling ya. Tapi kalau kita lihat ini selama ini angkanya masih tetap tinggi, saya rasa begitu pula juga kaitannya kenaikan suku bunga itu masih lama akan terjadi ya. Jadi biasanya Bank Indonesia naikin suku bunga, baru bank-bank umum mulai menaikkan suku bunga depositonya ya. Yang ada sekarang termasuk DBS itu juga hampir tiap bulan bunganya juga turun melulu gitu dibanding tahun lalu ya. Jadi kita sarankan untuk diversifikasi lah investasinya, jangan taruh deposito semuanya ya, bisa sebagian dimasukkan ke ORI ya. Dan zaman dulu itu masih belum ada internet ya. Sekarang lebih canggih lagi, bukan ada internet doang ya Pak Arif ya dan Ryan ya. Sekarang ada di gadget, di mobile aplikasi semua. Nah, ini membuat lebih gampang orang membeli instrumen obligasi ya, dan termasuk kami dari DBS yang memiliki digibank aplikasi. Nah, itu sudah bisa melakukan teman-teman yang punya digibank aplikasi dan itu bisa melakukan pembelian ORI langsung. Nah, tapi ada syaratnya nih untuk membeli obligasi itu teman-teman harus membuat terlebih dahulu SID ya. Itu adalah investor ID, single investor ID yang berdasarkan KTP kalian masing-masing. Jadi satu SID itu hanya bisa dimiliki satu investor di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, itu pun di Digibank bisa difasilitasi karena kalau kita bisa mendetek begitu teman-teman mau melakukan pembelian obligasi di Digibank, itu udah ketahuan bahwa teman-teman udah punya SID atau belum. Nah, itu bisa langsung dibuatkan SID-nya. Oh ya, maaf. Ya. Jadi itu mungkin sedikit. Nah, tadi kan itu instrumen jangka pendek ya, yang 3 tahun. Nah, di kami di DBS sendiri itu kami punya produk-produk semua pada intinya semua obligasi pemerintah atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu dapat dibeli di Bank DBS ya. Nah, ini jadi obligasi yang lebih panjang tenornya, yaitu FR atau singkatannya dari fixed rate ya. Dan itu dalam mata uang rupiah, itu jangka waktunya sampai dengan 30 tahun ada. Nah, seperti yang kita ketahui di obligasi rule of the thumb-nya adalah semakin tenornya semakin panjang, resikonya semakin tinggi, dan juga berikut pula return-nya juga semakin tinggi. Jadi ada risk and reward-nya di sini ya bagi teman-teman ya. Jadi obligasi yang biasanya jangka waktunya 10 tahun, 20 tahun, itu pasti memiliki resiko lebih tinggi dibanding dengan ORI yang cuma 3 tahun. Ya. Nah, itu kan mata uangnya rupiah. Nah, kita juga ada pula yang mata uangnya US dollar. Nah, US dollar ini memang diterbitinnya bukan di Indonesia, tapi pemerintah ini memang sengaja menerbitkan Indon ini untuk mencari dana di luar Indonesia. Ya. Jadi ketika mereka menerbitkan Indon, kita sebut Indon ya biar gampang, itu mereka biasanya melakukan roadshow dulu ke investor di Eropa, Amerika, Asia ya. Nah, karena mereka ingin menampung dana untuk mendapatkan dana dari investor-investor asing tersebut ya. Jadi diterbitkannya tidak di Indonesia, tidak di lokal di Bank Indonesia ya, tetapi diterbitkannya di luar negeri. Ya. Nah, Indon ini ya terus terang karena ada mata uang US dollar, pastinya imbal hasilnya tidak setinggi dalam mata uang rupiah ya. Jadi kalau tadi kan kalau nggak salah Pak Raya tadi ada tampilin ya. Jadi kalau Indon itu rata-rata yield-nya antara sekitar 3-4%, tergantung tenornya yang mana. Karena Indon ini ada yang diterbitkan baru-baru ini, pemerintah menerbitkan obligasi yang US dollar ini dengan tenor 50 tahun, teman-teman ya. Jadi 50 tahun dengan fix kupon, saya lupa berapa kuponnya, tapi
Jadi kalau teman-teman pegang itu obligasi ya saya nggak tahu ya. Saya kalau umur saya udah 40-an, kalau saya pegang 50 tahun sampai jatuh tempo, berarti saya sampai umur 90 saya akan terima pendapatan secara berkala setiap 6 bulan sekali ya. Tapi untungnya benefitnya tidak perlu kita hold sampai maturity ya. Kita tidak perlu hold obligasi itu sampai maturity. Ya, kita bisa menjual kembali atau melakukan perdagangan di secondary market. Nah, kami sebagai Bank DBS, karena kami yang menawarkan kepada menawarkan kepada nasabah kami, ya nasabah kami itu bisa melakukan penjualan kembali kepada kami. Sama seperti nanti ORI, yang mana, sorry ya, mungkin tambah dikit, ORI ini ada minimum holding periodnya selama 2 bulan. Ya, jadi nanti ketika dia selesai offering periodnya besok, settlementnya tanggal 15 Juli, nanti baru pemilik ORI itu baru bisa melakukan penjualan kembali di tanggal 15 September yang akan datang. Ya, mungkin dari situ saya, dan kembali lagi saya setuju kalau kita yang namanya investasi itu selalu kita harus diversifikasi ya. Kita harus bisa menyebarkan resiko levelnya ya. Dan juga kembali lagi teman-teman saya mengingatkan jangan melakukan investasi karena saya yang suruh ya, saya suruh beli atau gimana. Mungkin teman-teman juga harus sedikit melakukan ini ya, pembelajaran, sedikit mencari informasi ya. Karena ujung-ujungnya kembali lagi yang melakukan investasi adalah teman-teman sendiri, saya punya resiko level dengan Pak Arief, dengan Pak Ryan punya resiko level itu beda. Saya mungkin tidak berani beli saham, mungkin Pak Ryan isinya portfolio saham semua ya Pak ya. Ya, kalau saya isinya ORI saja semua, saya cukup dengan ORI. Nah, karena menurut saya hanya mau mendapatkan income secara berkala, yang mana saat ini ORI punya return itu lebih tinggi daripada instrumen deposito yang ada di bank-bank umum selama ini. Mungkin segitu aja kali ya Pak Arief ya. Kalau saya sambung lagi saya nggak tahu sampai jam berapa nanti ini kita. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Mas Tirta. Pasar sekunder itu mekanisme jual belinya kurang lebih bagaimana ya? Boleh dijawab oleh Pak Mas Raye atau Pak Wenas, silakan. Jadi yang mana nih Pak? Saya atau Pak Raye nih? Kalau mungkin kalau teknikalnya mungkin Pak Wenas, tapi bagaimana itu di perdagangan di pasar sekunder? Tadi kan ada Pak Wenas sudah bilang kan ya, kalau hari 17 itu udah ada holding periodnya 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu dia belum boleh diperjualbelikan. Jadi setelah 2 bulan baru boleh diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi saya takutnya seperti ini sih. Kita tuh suka menggambarkan, mungkin nanti yang lain boleh nambahin. Kita suka menggambarkan bahwa obligasi, entah itu ORI dan lainnya itu kayak deposito, which is dia di bank terus nggak bisa diperjualbelikan, itu enggak. Sebenarnya obligasi ini kayak saya bilang tadi karakternya itu hampir sama kayak saham. Jadi dia setelah masuk di IPO, saya buat istilahnya itu IPO kan, di pasar perdana, kemudian dia boleh diperjualbelikan lagi di pasar sekunder. Ada perbedaannya nggak? Ada. ORI 17 tuh ya, dia harus ada holding periodnya selama 2 bulan. Kalau teknikalnya seperti apa dengan Digibank saya kurang tahu lah, atau yang di bank seperti apa. Tapi secara konseptual dia seperti itu. Oke, Pak Wenas boleh tambahin ya Pak? Iya boleh. Ya, saya ngambil contoh ORI ya, karena saya ingin membedakan antara namanya pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana itu biasanya ada offering period seperti IPO di saham ya. Jadi di mana di ini pasar kita melakukan book building, kita melakukan pemesanan gitu ya. Dan nanti setelah offering periodnya selesai akan ada settlement, ada tanggal settlement. Di mana tanggal settlement itu kalau di obligasi itu ada mekanisme namanya delivery versus payment ya. Di mana pertukaran lah sebetulnya, exchange ya, kayak kita melakukan pembelian, kita menyetor dana, kita dapat barangnya. Nah, dalam hal ini investor menyetor dananya, mendapatkan barang obligasinya itu pada saat tanggal settlement date dari offering period tersebut. Ya. Nah,
setelah tanggal settlement date itu sampai dengan tanggal maturity date itu kita sudah masuk yang namanya pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu di mana transaksinya itu boleh dijual belikan, ya. Kalau di pasar primary kita hanya investor melakukan pemesanan dari pemilik barang. Dalam hal ini pemilik barang ori adalah si MOF, ya. Jadi investor melakukan pemesanan kepada MOF. Ya, dibantu oleh mitra distribusi seperti Bank DBS yang mendistribusikan produk ori. Nah, tapi nanti setelah settlement date dari pasar perdana ini, barulah itu disebut namanya pasar sekunder. Nah, ya MOF kalau memberlakukan yang namanya minimum holding period, jadi mereka tidak mau investor ori begitu settlement langsung pada jual balik semua nih, gitu. Karena ujungnya yang pada nanti beli, wah ini PT-PT, perusahaan-perusahaan ini pada nungguin karena mereka tidak boleh mereka tidak boleh membeli ori di pasar perdana karena hanya khusus individu WNI, ya, warga negara Indonesia, ya. Jadi tujuannya untuk pemerintah untuk melakukan minimum holding period sehingga paling tidak tidak langsung terjadi pertukaran tangan, ya. Biasanya yang memang yang membeli ori di pasar sekunder itu banyak kan adalah perusahaan-perusahaan PT-PT atau bahkan bank, ya, karena bank biasanya untuk investmentnya dia buku investasinya gitu. Nah jadi ada holding period. Tapi kalau tidak ada holding period, sejak settlement date-nya itu dari IPO atau pasar perdana itu kita sudah sebut pasar sekunder. Nah, teknisnya gimana? Ya, sebetulnya di pasar sekunder ini pemainnya atau partisipannya tuh sangat banyak sekali, ya. Ada investor retail, tapi investor retail itu biasanya dia hanya bisa beli melalui bank, ya. Dan banknya sendiri, ya. Kami juga banknya sendiri juga melakukan penjual beli surat utang di pasar sekunder, ya. Dan juga ada lagi perusahaan asuransi, perusahaan manajer investasi. Manajer investasi dia membeli obligasi untuk apa? Ditaruh di instrumen aset reksadananya, ya. Nah, itu besar sekali partisipannya. Nah, obligasi di pasar sekunder itu tidak seperti kayak saham. Kalau saham kan kita jual beli melalui mana? Melalui bursa. Nah, kalau obligasi itu sifatnya adalah OTC, OTC, atau itu sebutnya over the counter. Jadi kita hanya berhadapan saya dengan Pak Arief misalnya. Nah, kalau saya punya bondnya nih, saya tawarkan ke Pak Arief, harganya 100. Nah, Pak Arief bilang, oke, saya setuju, saya beli. Oke, terjadilah itu pertukaran. Nah, transaksi itu disebut transaksi di pasar sekunder, Pak. Gitu, ya. Dan untuk melakukan transaksi obligasi dibutuhkan bank custodian. Karena bank custodian itu adalah bank sebagai yang menyimpan efek, ya, karena sudah tidak lagi pakai wakat, ya, sudah scriptless sekarang, ya, jadi sudah tercatat teman-teman yang pemegang obligasi sudah mendapatkan bukti obligasinya itu hanya melalui statement, ya, bahwa kepemilikannya sekian, ya. Nah, itu bank dan juga bank custodian itu bertindak sebagai yang melakukan settlement. Jadi nanti bank custodian saya dan bank custodiannya Pak Arief itu akan saling melakukan ini settlement yang tadi saya sebut delivery versus payment. Saya mendeliver obligasinya, Pak Arief mendeliver mendeliver dananya ke saya gitu, ya. Jadi itu mekanisme jual beli di pasar sekunder. Dan bank custodian ini perannya sih sangat penting, ya, bank custodian ini karena mereka yang akan membagikan kupon atau bunga kepada pemilik obligasi. Jadi di Bank DBS kita punya bank custodian juga namanya Bank DBS Custody, ya. Nah, disitulah semua investor yang melakukan pembelian obligasi melalui Bank DBS, obligasinya disimpan di Bank Custodian DBS, gitu. Jadi kita sebut ya melakukan manajemen safekeeping, ya, safekeeping. Jadi semua nanti bukti kepemilikan, semua settlement advice itu semua datang dari bank custodian gitu. Nah, tapi kalau di pasar sekunder, kalau di pasar perdana yang kalau ori, nah nanti teman-teman langsung kalau begitu melakukan pemesanan ori, coba aja mulai nanti setelah ini, ya, hanya 1 juta saja udah bisa beli ori, by the way.
Nah, itu teman-teman melakukan pembelian, nanti langsung ada email datang masuk ke email teman-teman menyatakan bahwa Anda sudah melakukan pemesanan atas pembelian ORI 17 sebesar 1 juta gitu. Ya, jadi itu sih lebih tekniknya itu. Mau bahas lebih dalam lagi masih bisa sih Pak Arif, cuma saya nggak tahu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, oke. Ini sebenarnya tadi udah kita bahas ya sama Pak Wenas dan Mas Raye. Muhammad Ardanawan ini tanya mengenai dia ingin melakukan investasi jangka waktu 3 tahun. Dari segi keuntungan, lebih menguntungkan investasi di reksadana pendapatan tetap atau obligasi seperti ORI. Kalau di ORI kan masih dikenakan pajak, kalau di RDPT tidak. Mungkin perlu dikuatkan lagi kayak Mas Raye, Pak Muhammad ini. Oh iya, jadi oke. Kalau yang kayak gini berarti kita harus bahas dari awal lagi kan. Apa sih reksadana itu? Apa itu obligasi? Kalau obligasi itu kan ya memang dia itu udah jadi sekuritis sendiri kan, ya aset sendiri. Kalau reksadana kan sebenarnya dia pool dari aset. Yang harus teman-teman pahami adalah reksadana pendapatan tetap itu dia fixed income securities, tapi tidak semestinya semuanya adalah tidak semestinya semuanya obligasi. Bisa jadi dari money market, bisa jadi dari corporate bond. Itu yang pertama harus teman-teman pahami. Jadi kan reksadana itu kan sebenarnya memportfoliokan dari beberapa aset agar mendapatkan certain return gitu ya. Itu yang pertama teman-teman harus pahami tentang reksadana. Sementara obligasi itu adalah aset terpisah dan dia adalah single unit aset. Lalu kalau dibandingkan returnnya, sebenarnya kalau saya sih gampangnya adalah kita lihat aja sekarang itu kinerja reksadana pendapatan tetap itu seperti apa, kinerja dari ORI itu returnnya, not return, yield-nya ada berapa. Jadi kalau saya pribadi dari segi keuntungan, saya nggak tahu apa boleh, tapi anyway ini pendapat saya pribadi lah, sekali lagi pendapat saya pribadi. Kalau sekarang kan return dari reksadana, apalagi kalau saya lihat pertanyaan follow up dari Mas Muhammad Ardawan Taufik adalah dia emasnya pengen tempo waktunya 3 tahun gitu ya. Reksadana tempo waktu 3 tahun within 3 tahun itu biasanya returnnya itu kecil gitu, apalagi pendapatan tetap. Itu yang pertama harus diingat. Yang kedua, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, mungkin nanti Pak Wenas boleh koreksi saya. Untuk saya pribadi, return dari reksadana itu tidak semenarik obligasi. Apalagi kalau dilihat dari risk reward-nya. Terutama dilihat dari risk reward-nya. Kenapa? Kalau tadi lihat di slide saya kan, kita ada risk ladder itu ya. Ada risk ladder. Kita lihat aja untuk return yang hampir kurang lebih sama, let's say 5 something tadi, yang 6,4 sebelum pajak 15%, itu resikonya reksadana itu sebenarnya lebih tinggi. Jadi apakah worth it? Ya balik lagi ke risk profile kan. Kalau saya lagi-lagi selalu bilang risk profile. Bahkan untuk orang yang agresif pun atau dan orang yang semi agresif, membandingkan risk reward reksadana pendapatan tetap sekarang ini dengan obligasi retail itu agak, kalau saya pribadi akan saya lebih bagus ke obligasi pemerintah. Singkat cerita seperti itulah kalau dilihat dari segi keuntungan. Apalagi kalau Mas Muhammad Ardawan Taufik tadi pengen yang tempo waktunya within 3 years kan. Ya, within 3 years. Kalau saya pribadi seperti itu Mas Ari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Sultan. Apakah kupon dari FR dan Indon dijamin oleh undang-undang dan tidak akan ada penurunan seperti kupon ORI 017? Oke. Boleh saya jawab Pak Arif? Silakan Pak Wenas. Oke, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, itu kupon dan pokok obligasi itu dijamin oleh pemerintah, ya. Mungkin Indonesia mungkin bisa jadi satu-satunya negara yang punya undang-undang yang mana menjamin bunga dan kupon dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahnya, ya.
Jadi itu sudah ada undang-undangnya intinya ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ini kita mungkin menjawab apakah aman atau tidak sih ya investasi di obligasi pemerintah gitu ya. Nah, itu karena itu ada undang-undangnya itu sudah pasti dijamin oleh pemerintah ya. Nah, yang kedua tadi saya kurang tangkap bunga ORI turun ya Pak? Apa gimana? Halo. Ya, Pak Arief tadi pertanyaan belakang yang terakhir bunga tidak seperti ORI Ya, bunganya turun atau gimana? tidak akan ada penurunan seperti kupon ORI 017. Kalau kupon ORI kan sebetulnya fixed rate ya, Pak. Sebetulnya bukan turun ya Pak ya. Memang kalau kupon fixed rate atau surat utang yang punya kuponnya itu fix ya. Itu memang tidak akan kan selama sepanjang tenor sampai maturity akan selalu dibayar dengan rate yang sama fix ya. Cuma pada saat dia diterbitkan, nah disitulah kupon itu ditentukan besarnya. Jadi obligasi yang diterbitkan mungkin di 10 tahun yang lalu, kuponnya itu mungkin beda dengan obligasi yang diterbitkan mungkin di tahun ini gitu. Benchmarknya apa? Benchmarknya adalah Bank Indonesia suku bunga ya, BI 7 days reverse repo rate. Nah, jadi kalau saat ini kita melihat suku bunga acuannya itu suku bunga Bank Indonesia itu hanya sekitar 4% ya. Jadi kalau pemerintah mau menerbitkan obligasi pada saat ini, dia akan mengacu kepada suku bunga tersebut, Pak. Jadi gitu. Nah, ORI 17 ini pada saat diterbitkan memang kita melihat adalah diterbitkan hampir sama dengan imbal hasil dari obligasi FR yang tenornya sekitar 5 tahun ya. Karena pada saat kemarin pandemik ketika ORI ini dikeluarkan memang suku bunga atau yield obligasi di agak sedikit mengalami kenaikan karena harga obligasi tadi dan imbal hasil kan bersifat berlawan ya. Harga obligasi naik, berarti yieldnya turun. Nah, waktu memang kita sebagai mitra distribusi kemarin kita juga udah lihat, kita padahal ekspektasi kita adalah wah ini kalau bunga deposito aja sekitar 5%-an dan waktu itu yield dari obligasi yang 3 tahun itu sekitar 6,2 ya. Saya rasa mungkin bunga ORI itu mungkin kuponnya itu mungkin cuma 6,2, tetapi di luar kenyataan ternyata kuponnya 6,4, hampir sama dengan pada saat itu obligasi yang sekitar 5 tahun jangka waktunya gitu. Jadi bukan berarti kuponnya turun sih Pak, cuma kita harus melihat pada saat obligasi itu diterbitkan, nah suku bunga yang applicable atau mungkin yang berlaku pada saat itu di level berapa. Saya bisa kasih tahu, dulu ada obligasi yang bunganya aja sampai di atas 10% Pak, kuponnya, sorry. Ya, tapi itu waktu itu mungkin tahun 2005 diterbitkannya. Dan kita kalau kita ngomong obligasi, kita tidak luput dari yang namanya credit rating ya. Nah, obligasi pemerintah kita itu baru ratingnya itu dinaikkan menjadi triple B minus itu pada di sekitar tahun 2010-2011 Pak ya. Jadi intinya pada tahun sebelum itu tahun 2005 ketika obligasi diterbitkan itu kuponnya bisa sampai 10% lebih karena deposito pada saat itu pun juga sekitar belasan persen setahu saya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Wenas sama Pak Mas Raye. Ini ada yang tanya nih, mungkin masih tetap pengen tahu seaman apa sih, apakah ada asuransi dalam investasi obligasi ini? Apakah ada asuransi dalam investasi obligasi ini? Oke. Ini harus definisi asuransi, maksudnya apa ya asuransi? Kalau mungkin dia kan padahal investasi obligasi ini kan dijamin pemerintah, dia mungkin di double up jaminannya gitu. Oh, oke. Jadi ya sebenarnya itu tadi kalau saya
saya suka ngebandingkan obligasi dengan saham. Jadi issuer dari terutama obligasi pemerintah itu artinya issuernya adalah pemerintah. Jadi pemerintah yang mau berhutang. Kalau pemerintah yang berhutang, jaminannya adalah pemerintah tadi under undang-undang kan, tadi Pak Wena sudah ngasih tahu. Jadi kalau maksudnya asuransi insured-nya ketika default biasanya ya, kecuali kita berharap Indonesia bangkrut dan hilang, ya di saat itulah obligasi pemerintah tadi gagal bayar sih, seperti itu. Ini kalau saya nggak salah nangkap dari pertanyaannya sih, jaminan dan sebagainya. Oke. Jadi jangan takut lah kalau kecuali dia corporate bond, tapi corporate bond itu biasanya nggak untuk investor retail sih. Kalau kayak obligasi pemerintah, kayak surat berharga negara, kasun, yang untuk obligasi retail tuh artinya pemerintah yang issuing the bond, kemudian pemerintah akan menjadi penjamin. Jadi gagal bayarnya pemerintah sama gagal bayarnya misalnya perusahaan A gitu, atau yang baru-baru itu ya Pak, kasusnya Inalum gitu ya, pasti beda cerita dong. Karena Inalum ada nggak kemungkinannya bangkrut? Oh ada. Tapi ada nggak kemungkinan bangkrut Indonesia? Ada, tapi kecil banget, artificially. Kecuali kita berharap kayak Yunani gitu Pak. Seperti itu sih. Kalau misalnya seperti itu. Karena memang udah dijamin undang-undang juga ya Mas Raya ya. Iya, betul. Karena udah jamin undang-undang. Kecuali Pak itunya mau diadili di pengadilan. Gitu. Oke, Mas Raya, satu lagi nih, masih ada yang bingung kali ya. Jika tingkat suku bunga pasar sama dengan bunga kupon obligasi, apakah obligasi akan dijual di harga par, diskon, atau premium, Mas? Atau tidak ada hubungannya sama sekali? Oke, sebenarnya jawabannya yang terakhir kan. Pertama, apakah itu par, diskon, dan premium? Itu artinya, slide-nya. Tadi yang di slide itu kan harga terakhir setelah maturity itu kan ada face value namanya. Jadi ketika harga yang dijual itu di bawah face value maturity-nya, saya kasih contoh seperti ini lah gampangnya. Setelah 30 tahun face value-nya 1000. Nah, supaya orang mau beli, saya buat harganya jadi 900. Karena perbedaan antara 900 sama 1030 tahun mendatang itu artinya di diskon. Tapi kalau saya jual harganya sekarang untuk harga 1030 tahun mendatang itu adalah 1100, nah itu artinya harga premium. Kalau dia 1000 tahun, 30 tahun mendatang dengan 1000 yang sekarang, itu yang at par. Jadi dia nggak ada kaitan dengan interest rate. Yang ada kaitan dengan interest rate itu adalah harga obligasi. Ini sekalian menjawab pertanyaan Pak Daniel Tambunan kan. Kenapa harga obligasi itu naik ketika interest rate turun? Nah, ini baru sesuai. Kalau harga obligasi naik ketika interest rate turun, lagi-lagi sama kayak saham. Antara supply dan demand. Ketika demand banyak, harga naik. Benar nggak? Ketika demand banyak, harga naik. Lalu kenapa interest rate turun, demand obligasi itu naik? Nah, itu yang tadi yang paling saya suka dari pernyataannya Pak Wenas itu, kita harus lihat kupon yang dibagikan ketika ada di isu. Let's say seperti ini, ORI 17 itu 6,4%. Dan let's say sekarang interest rate sekitar 5%. Ketika interest rate nanti tahun depan dikurangi menjadi 3%, orang kan mikir daripada pergi ke deposito ya mending 17. Akhirnya apa? Banyak orang pengen beli ORI 17 di pasar sekunder. Itu yang harus ditekankan ya, di pasar sekunder. Jadi demand dari ORI itu atau obligasi itu naik, dan karena demand naik, harganya juga naik. Seperti itu sih kaitan antara harga obligasi naik ketika interest rate turun. Itu lebih pada demand dan supply. Jadi sekali lagi masalah par, premium, diskon itu nggak ada kaitan dengan interest rate. Terima kasih Pak Arif. Oke, melanjutkan aja ya Mas Raye. Lebih baik mana ORI itu dijual pasar sekunder atau ditahan hingga jatuh tempo? Itu pertanyaan bagus. Mana bagusan ditahan jatuh tempo atau dijual di pasar sekunder? Nah, itu lihat ekspektasi yield kita, karena bisa jadi di pasar sekunder yieldnya itu udah menyentuh apa yang kita pengen. Misalnya yield, saya susah sih bilang yield. Mungkin gini kan, mungkin teman-teman di sini lebih suka dengar kata return. Jadi saya gunakan kata return ya. Jadi
di obligasi itu biasanya return itu disebut sebagai yield. Kalau di saham, karena saya yakin banyak teman-teman ini lebih paham dengan istilah-istilah di saham, jadi saya adopsi aja di obligasi ya. Kalau di saham kan return itu capital gain dengan dividen. Kalau di di obligasi ini kan dia capitalnya gain dia tuh perbedaan market jual beli dengan kupon. Nah, mana yang lebih bagus ditahan atau ditahan sampai maturity atau dijual di pasar sekunder ya itu preferensi aja, atau mungkin masalah likuiditas. Misalnya nih tiba-tiba anak mau sekolah pengen ngebuang semua FR. Tadi pas ngobrol sama Mas Arief kan saya bilang saya ada beli FR 83 kan. Iya. Ya meskipun saya nggak mau sebut banknya karena saya juga terkejut ternyata di Digibank boleh beli lebih kecil gitu kan saya. Anyway saya nggak mau bahas itu. Jadi ketika saya mau ngebom istilahnya, saya mau ngebom ke pasar saham ya, saya harus ngejual FR83 saya di pasar sekunder supaya saya ada alat untuk ngebom di pasar saham saya. Misalnya seperti itu. Ini contoh misalnya. Atau misalnya anak saya pengen sekolah kan, beda-beda kan, tujuannya beda-beda, risk profile-nya beda-beda. Jadi apakah mana yang lebih bagus? Hold anti maturity atau dijual pasar sekunder, itu tergantung kita. Kalau merasa yieldnya sudah sesuai dengan ekspektasi ya jual di pasar sekunder. Maksudnya seperti ini, jangan bagusnya obligasi daripada saham. Nah, ini bagusnya obligasi daripada pasar saham. Kita tunggu sampai maturity, dia akan tetap dapat face value tadi. Kita tunggu sampai akhir obligasi, dia akan uang kita akan sesuai dengan face value-nya. Ada yield yang udah kita hitung dari ketika kita beli. Jadi kalau kita boleh bandingkan, oke sekarang yieldnya lebih tinggi ketika dijual sekarang, ya jual aja, kenapa enggak? Itu enaknya yang dijual di pasar sekunder kayak saya nggak tahu di Bank by DBS punya atau FR atau Indon atau Indois. Sama satu lagi nih Mas Raye. Tadi bahas-bahas soal ngebom dan lain sebagainya. Mbak Devi ini tanya, misal beli ori 10 juta. Jika sudah dibuka di pasar sekunder, apakah boleh hanya ingin menjual 5 juta saja, setengahnya gitu? Atau saat menjual otomatis kejual semua? Nah, bisa dijual hanya sebagian, Pak. Tidak harus melakukan penjualan secara seluruh, ya. Jadi ya otomatis kalau kita cuma beli 1 juta ya kita nggak bisa jual sebagian karena memang minimum kepemilikan 1 juta. Ya. Tapi kalau kita beli 10 juta, mau jual 5 juta itu bisa, gitu. Bisa dijual sebagian. Ya, pada harga yang berlaku pada saat itu intinya. Itu nanti kalau belinya di Digibank, nanti jual juga lewat Digibank. Karena tiap hari kami akan menampilkan harga di mana nasabah akan ketika mau melakukan penjualan kembali Ori 17, ya itu udah tahu harga itu kan muncul di screen, jadi tahu kira-kira akan mendapat berapa. Dan bahkan kita akan menghitung taxnya juga. Jadi nanti net yang diterima adalah jumlah dalam amount net. Jadi minimal penjual yang bisa dibeli lewat Digibank berapa Pak investasinya? Ori 17 itu memang udah ada peraturannya Pak, 1 juta ya. Nah, ngomong ya Pak Ivan ya. Sebenarnya kita mau meluncurkan produk FR dan Indon Pak di Digibank juga dengan amount yang juga sangat terjangkau Pak. Jadi kita samakan untuk yang FR itu kita samakan dengan Ori Pak. Jadi hanya 1 juta udah bisa. Padahal sebetulnya kalau di bank kita minimum pembelian FR itu adalah 100 juta gitu. Dan untuk yang Indon kita minimum kalau di cabang kita itu pembelian minimum itu 10.000. Tapi nanti di Digibank itu akan jadi 1.000. Kenapa 1.000? Kenapa nggak $100? Karena memang itu pepecahannya, minimal pepecahannya yang sesuai prospektus itu adalah 1.000. Jadi memang kita akan bikin itu. Jadi itu akan menjadi cukup terjangkau buat investor obligasi. Tetapi ya untungnya kalau ingin belajar, mulailah dulu dengan Ori 17 ya. Tadi saya ingin menambahkan saja sebetulnya kalau memang intinya kita tidak memerlukan dana darurat ataupun kita tidak bisa mendapatkan investasi yang memberikan return lebih tinggi dengan resiko yang sama ya, itu tidak perlu kita jual dulu orinya. Dan bahkan saya sudah beli nih dan saya berniat untuk hold sampai maturity karena saya yakin gini, suku bunga ini saya nggak akan sampai naik bunga deposito itu nggak akan naik sampai 6% mungkin di tahun depan gitu ya, karena dengan kondisi yang saat ini gitu. Oke, Mas Raye boleh kasih tips nggak sih buat ini kan tadi
pembelian investasi itu ternyata bisa mulai dari 1 juta. Nah, mungkin ini yang buat para pemula yang mau mulai berinvestasi, boleh dikasih tips nggak sih untuk pembelian atau mulai berinvestasi ini gitu, Mas Kalau Ray? saya pribadi, kan ya, kalau saya pribadi, seperti ini sih Mas Arief. Ya, Pertama, kita harus hitung dulu apakah kita masih ada emergency fund atau tidak. Itu yang paling oke. penting. Ya, Nah, setelah ada emergency fund, ada sisanya nggak? Ini yang istilahnya Pak Wenas tadi kan? Ada sisa nggak dari emergency fund? Atau ada dana idle nggak? Kalau dari dana idle ini udah ada, nah dana idle inilah yang digunakan untuk investasi. Pemilihan investasi itu lagi-lagi berdasarkan risk profile. Kalau saya pribadi kan, untuk orang yang konservatif yang hanya main-main di deposito, kalau saran saya itu lebih bagus sebenarnya obligasi. Ini saran saya pribadi, ini pendapat pribadi saya. Kalau memang hanya konservatif banget, orang suka ini konservatif main di reksadana, main deposito, enggak. Sebenarnya paling mantap, paling bagus itu sebenarnya adalah mainnya di obligasi. Kemudian kalau dia agak-agak konservatifnya agak-agak nggak konservatif banget gitu ya, risk profile-nya, baru kita boleh mikir, oke, saya mau nambahin obligasi plus main saham yang blue chip. Ini yang suka orang salah kan, ini suka bandingkan main sahamnya BBCA dengan saham gorengan yang saya nggak mau sebut, misalnya yang baru hari ini yang dari telekomunikasi kan, pasti tahu lah siapa ya. Jadi jangan dibandingin gitu juga. Jadi kalau memang agak konservatif, dia nggak biasa main trading di saham, ambil saham-saham blue chip yang jangka panjang. Misalnya saham-saham perbankan yang gede. Misalnya yang punya Hartono kah, yang punya pemerintah kah, itu tahu aslinya siapa. Kemudian kalau memang udah meningkat lagi, kayaknya nih nggak mantap nih tingkat return dia, pengen yang gede, baru main di saham, baru main ada di trading. Baru kalau memang Singapura dolar gitu atau US dollar, saya lupa. Jadi itu juga boleh. Jadi kembali lagi kalau saya pribadi, investasi apa untuk yang pemula, saran saya jangan ikutin tren. Itu yang pertama. Apa itu jangan ikutin tren? Lihat dulu ada emergency fund sudah cukup atau enggak, masuk baru ke dana yang idle, istilahnya Pak Wena tadi, ada dana yang idle, kemudian lihat resiko profile. Kalau risk profile kita yang konservatif, yang kerjaannya belajar, maksudnya kayak saya nggak mau, let's say kayak saya kan, saya harus setiap hari belajar, harus ngajar, harus pergi yang nggak bisa melihat pergerakan pasar keuangan setiap hari. Ya saya akan lebih pakai value investing, yaitu saya akan campur saham blue chip dengan pasar obligasi. Makanya tadi kayak orang-orang yang sibuk banget, yang kerjaannya itu bukan kerjaan 8 ke 5 gitu Mas Arif. Misalnya yang auditor tuh kan, saya tahu karena saya pernah jadi auditor. Itu auditor yang kerjanya sampai pukul 3 malam, 3 pagi, yang nggak bisa buka pasar keuangan, nggak bisa ngikutin. Ya jangan main-main pasar, jangan gaya-gaya trading saham lah gitu. Ambil yang konservatif. Tapi kalau memang rasanya harga saham ini, return dari return dari tingkat pengembalian dari obligasi terlalu kecil, bolehlah coba ke saham. Tapi ya paling penting itu sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih lihat dengan risk profile kita, jangan ngikutin orang lain, karena Mas Arief punya risk profile dengan saya itu berbeda, dengan Pak Wenas berbeda, dengan yang lain berbeda, dengan Mas yang tadi juga berbeda. Jadi lihat dulu risk profile kita, dan paling penting nih Mas Arief, kalau saya pribadi, jangan pernah investasi sebelum pelajari mengenai instrumen investasi tersebut. Contohnya seperti ini, jangan pernah mau investasi di obligasi, tapi nggak tahu obligasi itu seperti apa. Jangan investasi di saham, atau di futures, atau di emas, atau di investasi lainnya, tanpa tahu apa itu investasi di futures. Terutama kayak tadi kan saya bilang, di obligasi kita itu ada Indon dan Indois yang bercurrency dolar. Jangan pernah, oke ini saya pengen investasi yang hedging dengan
dolar masuk ke Indon atau Indois, jangan kayak gitu, jangan buat hanya tren-tren gaya-gayaan terus di-upload di Instagram, pamer di Twitter, jangan. Jadi pelajari juga obligasi itu apa, oh ini ORI 17 itu ternyata seperti ini ya, oh ternyata perbedaan SBR dengan ORI 17 seperti ini, oh ternyata boleh diperjualbelikan dia lebih liquid kan istilahnya, lebih liquid di pasar sekunder, oh ternyata FR dengan Indon itu hanya boleh dibeli di pasar sekunder. Nah, seperti itu sih, dipelajarin dulu. Jadi setelah tahu resiko profil, pelajarin dulu alat investasinya, baru kita selami. Seperti itu. Kecuali kita dukun. Saya suka bilang kayak gitu. Kecuali kita dukun. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan nih karena besok kan terakhir penawaran ORI ya Pak ya, Pak Wenas dan Mas Raye. Nah, jadi teman-teman ini mungkin yang belum dapat kesempatan untuk beli ORI, kapankah itu nanti akan ada penawaran lagi? Kalau lihat tahun-tahun sebelumnya, biasanya pemerintah hanya menerbitkan ORI sekali dalam setahun, ya. Oke. Dan instrumen surat utang retail yang sifatnya bisa diperjualbelikan tradable seperti ORI ini, ada satu lagi sebetulnya sukuk retail, tapi itu pun juga sudah diterbitkan di bulan Maret yang lalu, ya. Sebetulnya jadwal penerbitan ORI ini bukan sekarang ini Pak Arif. Nah, sebetulnya itu baru nanti di bulan Oktober, ya. Biasanya memang di awal tahun sukuk retail, di akhir tahun itu ORI, obligasi retail negara, ya. Akan tetapi karena melihat situasi, ya saya itu strateginya MOF ya, mungkin dari Menteri Keuangan, mereka akhirnya memajukan penerbitan ORI, jadi diterbitkan di bulan Juli. Nah, apakah akan ada ORI lagi di akhir tahun? Itu kita masih belum tahu. Kira-kira apakah akan ada atau kita mesti tunggu sampai tahun depan lagi, begitu Pak. Cuma jangan khawatir. Ya kalau memang kita mau beli investasi ORI mulai dari pasar perdana, ya memang kita harus tunggu sampai penerbitannya lagi dilakukan oleh MOF. Tapi kalau memang kita mau beli ORI di pasar sekunder, itu ya bisa aja at anytime datang ke bank DBS Pak gitu untuk melakukan pembelian. Tetapi harganya sudah tidak di par. Nah, kalau di par kan harga di 100. Jadi waktu di pasar perdana nih, semua yang pada melakukan pemesanan dalam offering period saat ini itu akan mendapatkan pembelian ORI itu di harga 100. Nah, bagi yang nanti mau melakukan pembelian ORI di pasar sekunder setelah tanggal 15 September, itu akan, ya saya tidak tahu apakah harganya naik menjadi 101 atau 102 atau akan turun menjadi 99 atau 98. Nah, mungkin ini yang kita harus saya mungkin sampaikan juga ya, karena yang namanya obligasi itu punya nilai pasar. Ya, nilai pasar, nilai market value-nya itu akan selalu bisa berubah-ubah, fluktuatif, ya. Jadi tapi gini, kalau memang tujuan kita adalah untuk hold sampai maturity, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terpaksa untuk melakukan penjualan di secondary market. Ya, tadi yang saya bilang, kita melakukan penjualan di secondary market kalau memang kita butuh dana. Kita memang mau melakukan, begitu kita lihat, harganya udah jadi 103 nanti, saya bisa melakukan capital gain. Cuannya 3%, itu capital gain. Ya, tapi itu belum dipotong pajak. Ya. Nah, itu kita bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau memang harganya turun, kita tidak harus melakukan penjualan, Pak. Jadi kita hold sampai maturity. Oke. Mas Raye, bisa ada tambahan lagi sebelum kita akhiri webinar kita malam ini, closing statement. Oh, sudah mau habis ya Pak Arif ya? Padahal lagi hot nih. Tenang, masih ada Rabu depan. Ya, Pak, kita ngomongin soal ini. Kita akan belajar lagi setiap hari Rabu ya, teman-teman. Kalau misalnya mau join lagi untuk ngomongin soal finansial ini, Rabu depan jam yang sama kita akan ketemu lagi. Mas Raye, boleh dikasih closing statement untuk tips-tips nih bagi pemula yang mau berinvestasi nih. Ya, terima kasih Mas Arif. Kalau dari saya, untuk yang baru mulai investasi, saya mau ngasih tahu ini satu hal lah sebenarnya, satu hal. Pertama, sebelum memulai investasi kita harus tahu dulu instrumen investasinya, itu yang paling penting.
Kemudian kita harus tahu instrumen investasi yang paling tepat untuk kondisi ekonomi tertentu itu seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan untuk kondisi ekonomi yang lagi economic downturn, kemudian interest rate regime-nya yang suku bunga yang rendah, itu sebenarnya paling sesuai itu adalah obligasi. Dan tadi juga saya sudah bilang dibanding kalau memang betul-betul konservatif, bolehlah coba di obligasi. Dan yang paling menarik itu adalah di zaman saya macam saya tua banget gitu ya, di zaman 15-20 tahun lalu, opsional untuk obligasi retail itu nggak ada. Jadi kalau boleh tanya sama orang tua kita, mereka itu pasti akan lebih kepada deposito. Padahal secara resiko hampir sama, tapi secara return obligasi itu lebih besar. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman sekarang baru mau mulai investasi, kemudian resiko profilnya itu konservatif, kemudian nggak punya banyak waktu ngikutin trading saham, malas pakai analisa teknikal, ada dana lebih, obligasi adalah instrumen yang salah satu instrumen yang bagus untuk teman-teman investkan tabungkan lah, bukan tabung saham, jangan tabung obligasi gitu. Nah, adalah salah satu tabung obligasi yang penting. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa cek dulu itu yang kita gunakan adalah dana idle, jangan uang sekolah dibuat jadi investasi di obligasi gitu, jangan. Atau nikah gitu kan, biar nggak apa-apa nih depending karena ada COVID sekarang, pending nikah tahun depan, investasi ke FR atau SR atau Indois Indon gitu kan, jangan. Yang digunakan adalah dana idle fund, lihat profil resiko kita memang kita yang konservatif atau tidak, dan terakhir tuh jangan lupa retrieve cari ilmu, ketahuin dulu, cari knowledge dulu tentang instrumen investasi tersebut sebelum kita investasi. Nah, untuk obligasi sendiri, seperti Mas Arief tadi udah omongin, kita tuh ada serial lainnya, yang ini hanya pengenalan aja. Nanti kalau di next meeting kan, ini apa sih Pak Wenas nih ngomong tentang face value, apa sih ini tentang apa tadi Pak, yang dan sebagainya, boleh tanya lagi di pertemuan berikutnya, nggak masalah. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Wenas, sedikit lagi Pak Wenas untuk closing tips nih buat para pemula untuk berinvestasi. Intinya belajar ya. Kita namanya proses belajar itu tidak pernah ada habisnya. Ya, begitu pula juga dengan kita cara kita ingin berinvestasi, ya. Kita harus belajar, kita harus mengenal terlebih dahulu instrumen-instrumen investasi, dan terlebih dahulu kita juga harus melihat resiko kita, resiko profil kita, ya. Kita bisa nanya kepada diri kita sendiri, apakah tujuan investasi kita saat ini itu apakah akumulasi kekayaan, perencanaan pensiun, perencanaan pendidikan, dan bla 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 yang lainnya, ya. Atau juga kita bisa lihat apakah sumber dana kita untuk investasi ini, ya, apakah ini tabungan, dana pensiun, hasil atau mungkin dari investasi deposito atau gimana gitu. Nah, intinya sih itu proses belajar, dan kami di Bank DBS ini memang memiliki banyak sekali instrumen investasi yang nasabah kami bisa pilih, ya, beragam investasi dengan beragam resiko, dengan beragam return-nya pula. Jadi kembali yang saya ingin sampaikan adalah risk return profile kita, gitu, ya. Tentunya instrumen investasi, yang namanya instrumen investasi, semakin tinggi resikonya, return-nya pun juga semakin tinggi. Ya, itu aja. Mungkin sampai nanti di hari Rabu depan, ya. Mungkin Rabu depan ya. Teknikal, ya. Mungkin saya atau mungkin orang yang lain. Siapa tahu kita ketemu lagi ya Pak Wenas, ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah join di event kita malam ini. Jangan lupa Rabu depan kita akan ketemu lagi, belajar lagi soal finansial, mengatur keuangannya bersama Big Alpha. Nanti kita akan share lagi, dan buat teman-teman yang mau tahu soal schedule webinar DigiBank by DBS Walk the Talk series ini, bisa lihat di go.dbs.com/id-walk-the-talk. Itu kita sudah put semua schedule kita selama 1 bulan ke depan, ada apa aja. Dan esok hari jam 4 sore kita juga ada webinar bersama Raja Rawit Indonesia, ngomongin soal strategi marketing bisnis kuliner bagi pemula. Jadi besok yang mau join boleh
go.dbs.com/id-meet-us, passwordnya WTT2020i. Jadi dan buat yang sudah memiliki rekening Digibank, besok masih ada kesempatan terakhir untuk membeli obligasi ORI 017 ya Pak Wenas ya. Ya, ya betul. Kita itu jam 10 itu batas waktunya. Ya. Jam 10 ya. Oke. Ya, semoga yang sudah tapi rekomendasi kepada yang sudah memiliki aplikasi Digibank dan sudah mempunyai SID ya. Karena kalau belum punya SID itu butuh waktu 1 hari dan dari yang kami khawatirkan itu tidak keburu untuk melakukan pembelian di besok hari. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini untuk schedule. Nah, masih ada yang tanya ya. Untuk schedule mengenai webinar kita bisa klik link di go.dbs.com/id-walk the talk. Oke, saya tulis di sini ya. Nah, teman-teman bisa cek di kolom chat, saya ada tulis mengenai link untuk cek acara webinar Digibank by DBS Walk the Talk. Oke, terima kasih atas malam ini dan terima kasih buat Mas Raya dan Pak Wenas. Terima kasih. Ada banyak yang komen, mantap malam ini katanya kelasnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk Rabu depan jam yang sama jam 7 itu kita masih ada kelas bersama Big Alpha. Kita sebutnya acara Wednesday Wealth Wednesday bersama Big Alpha. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi gimana cara berinvestasi dan buat para pemula yang mau join, silakan join lagi Rabu depan jam 7 malam. Dan esok hari kalau misalnya penasaran soal gimana strategi marketing bisnis kuliner bagi pemula, bisa ikut besok jam 4 sore ya bersama Raja Rawit Semangkuk Rasa Indonesia. Oke. Terima kasih semua yang buat hadir malam ini di acara ini. Mas Reyes sekali lagi terima kasih, Pak Wenas sekali lagi terima kasih. Dan sampai jumpa di lain kesempatan buat teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam, thank you semuanya. Terima kasih.